Warga lansia sehat dan produktif. Struktur penduduk Indonesia menua. Saat ini, penduduk berusia lanjut atau lansia sekitar 32 juta jiwa atau 11,75% populasi dan akan terus bertambah. Pada 2045, penduduk lansia diperkirakan akan mencapai 19,9% atau hampir seperlima populasi. Jika warga lansia tetap sehat dan produktif, Indonesia akan menikmati bonus demografi kedua. Warga lansia sehat dan produktif bukan saja tidak akan membebani negara, melainkan juga berpotensi menggerakkan perekonomian negara. Warga lansia sehat dan produktif apabila mereka hidup bahagia dan mandiri, termasuk mandiri secara ekonomi, kalaupun mereka bekerja lebih untuk aktualisasi diri. Jumlah warga lansia yang terus bertambah memang menunjukkan kesejahteraan dan layanan kesehatan yang semakin baik. Meskipun begitu, liputan jurnalisme data harian Kompas menemukan kondisi warga lansia di Indonesia masih jauh dari ideal. Saat ini, jutaan warga lansia harus bekerja untuk menopang ekonomi keluarga, bahkan menanggung beban generasi produktif, yaitu generasi milenial dan Z. Sebagian besar dari mereka pun, sekitar 80%, bekerja di sektor informal dengan penghasilan tak pasti dan bekerja melampaui waktu yang ditentukan 40 jam per minggu. Sebagian warga lansia juga belum berdaya dan mandiri. Kehidupan mereka ditopang generasi produktif. Hanya sedikit warga lansia yang hidup mandiri, baik dengan mengandalkan uang pensiun, meski belum tentu dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak, maupun menggunakan investasi untuk membiayai kehidupan mereka. Karena itu, jumlah penduduk lansia yang terus bertambah memberikan tantangan tersendiri yang perlu disikapi dengan kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah telah menetapkan bahwa warga lansia harus diberi peluang untuk berkontribusi dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Hal ini telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan yang tercakup dalam Stranas tersebut masih perlu ditingkatkan. Dalam program peningkatan perlindungan sosial misalnya, masih banyak warga lansia kesulitan mengakses program perlindungan sosial karena layanan yang belum ramah lansia. Warga lansia karena usia dan kondisi kesehatannya membutuhkan layanan khusus dan prioritas. Kesadaran ini perlu ada mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Yunike Sri Tiasuci dalam artikelnya di Kompas 31 Mei 2024 menyebut hal ini sebagai tingkat literasi kelanjut usiaan. Jika tingkat literasi ini rendah, akan sulit mengharapkan Stranas kelanjut usiaan berjalan dengan baik. Mewujudkan warga lansia sehat dan produktif juga berarti menangani masalah 37% generasi produktif yang saat ini tidak bekerja. Tanpa penanganan yang tepat, mereka akan menjadi beban warga lansia dan upaya untuk mewujudkan warga lansia yang sehat dan produktif pun akan tetap jauh panggang dari api.